Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya hormati, yang saya sayangi, kita membahas keterampilan berbahasa yang terakhir, yaitu keterampilan menulis. Sebelum kita bekerja, saya selalu mengingatkan kepada Anda, mari kita setiap saat, setiap hela napas kita selalu mengingat Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang terjadi di langit dan di bumi ini atas izin Allah. Dan Allah sudah mengingatkan kepada kita, Allah tidak akan mengubah nasib manusia kalau tidak manusia itu sendiri yang berusaha. Jadi kalau kita ingin berubah, maka kita harus berusaha. Bagaimana usahanya? Yang pertama sekali, kita menuntut ilmu. Utlubul ilman minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Berarti sepanjang hayat. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau berguru dengan wahyu Allah, menjadi musafir di muka bumi ini, karena memang tugas beliau adalah bagaimana mengubah akhlak manusia dan menyampaikan wahyu-wahyu Allah atas prinsip keislaman dan keimanan. Saudara-saudara sekalian, kita masuk pada aspek keterampilan menulis. Jika pada aspek keterampilan mendengar atau menyimak, lalu pada aspek keterampilan berbicara, lalu masuk keterampilan membaca, kita perlu tahu peluang-peluang apa yang dapat kita manfaatkan dalam ilmu pengetahuan belajar keterampilan berbahasa. Tidak kalah luasnya lapangan pekerjaan yang berkaitan dengan keterampilan menulis. Bahkan pada keterampilan menulis, lapangan pekerjaan begitu terbuka dan terus menerus sepanjang masa masih memerlukan orang-orang yang terampil menulis. Saya beri contoh. Orang dalam bidang advertising atau periklanan. Yang periklanan mungkin outdoor, yang terpajang di pinggir-pinggir jalan, maupun periklanan yang menggunakan media audio visual seperti
melalui media televisi, atau sekarang lagi gandrungnya YouTube, diperlukan orang-orang ahli bahasa untuk menciptakan jargon-jargon periklanan supaya mudah diingat. Ada bayangkan, misalnya ada jargon yang berbunyi, kenapa susah melihat orang senang, kenapa senang melihat orang susah. Anda sepertinya gampang, sepertinya mudah membuat jargon itu. Anda tahu, sebuah jargon ada kalanya melalui survei, kemana arah pemasarannya, marketingnya, siapa konsumennya, apa kecenderungan, kesukaan konsumennya. Barulah orang bisa menciptakan jargon. Jadi ada ilmunya. Tetapi hanya dengan jargon orang punya lapangan kerja. Karena membuat jargon itu, sekali lagi saya katakan, orang-orang yang pintar menciptakan karya. Saudara-saudara sekalian, di samping itu apa lagi? Oh, banyak sekali. Menulis lirik lagu, menulis naskah, apakah naskah pidato. Anda jangan bayangkan, seorang pejabat dia perlu orang yang mampu menulis naskah. Ada kalanya stafnya tidak mampu menulis naskah, karena ada kaitannya dengan acara yang akan dihadirinya. Pengalaman hidup saya yang pernah mengagetkan saya dalam menulis naskah pidato. Pada satu kali, Sekda Provinsi Riau, almarhum Pak Firdaus Malik, membuat memo kepada almarhum Profesor Dr. M. Diah yang berbunyi, siapkan pidato bulan bahasa. Bapak Dr. Diah di memo yang sama, beliau menuliskan kepada saya dengan nada yang sama juga, Safrial, siapkan pidato Gubernur Riau. Jadi Pak Firdaus mewakili gubernur pada waktu itu. Acaranya di Balai Adat, Jalan Diponegoro. Setahu saya, ketika itu humasnya Asparaini Rasad adalah orang yang jago, dan tempat saya selalu belajar melihat beliau menulis naskah pidato. Entah kenapa rupanya, untuk pidato sekali itu beliau menyerahkan kepada orang Universitas Riau, yaitu Bapak Profesor Dr. M. Diah almarhum. Alhamdulillah, delegasi tugas itu dapat saya selesaikan dengan bagus. Saya bukan artinya membanggakan diri, tapi itulah, kalau saya bukan orang bahasa dan tidak mengerti dengan penulisan pidato, tentu akan kelabakan, akan malu muka saya sebagai dosen bahasa dan sastra Indonesia. Itu hal yang sepele, yang tidak komersial. Tapi kalau hal yang sifatnya komersial, Anda bisa menulis macam-macam naskah yang punya nilai komersial. Menulis skenario, baik itu skenario sinetron, skenario film, itu adalah orang-orang yang ahli. Apalagi misalnya Anda bayangkan kalau ada acara sinetron yang kejar tayang, betapa repotnya
Bahkan kalau kita lihat sinetron Kejar Tayang itu terkadang yang menulis naskahnya sampai berdua. Episode yang satu dengan yang dua itu berbeda-beda orang menulisnya, tapi nyambung. Begitulah orang itu mahir skenario itu. Dan ini sekali lagi saya katakan lapangan pekerjaan yang tidak tampil di permukaan, tapi naskah itu dihargai. Terampil menulis proposal dari sebuah penelitian. Kalau hal itu diterima proposalnya, layak dia mendapat honor biaya penulisan proposal. Apalagi dia mahir sampai kepada finishnya laporan penelitian. Orang banyak pandai meneliti, tapi membuat laporan belum tentu bisa. Oleh karena itulah, sekali lagi saya katakan, keterampilan menulis itu jangan hanya berpikir hanya keterampilan menulis puisi dan menulis cerpen. Itu betul, itu bagian dalam bidang sastra. Tapi coba Anda perhatikan, masih ada lapangan kerja yang juga menghasilkan finansial seperti menulis naskah lagu. Sama beratnya menulis naskah lagu dengan naskah puisi. Bedanya cuma naskah lagu diiringi dengan proses bagaimana membangun aransemennya. Tapi teks naskahnya itu prosesnya sama dengan menulis puisi. Kalau kita lebih serius, naskah lagu akan berkualitas. Begitu juga naskah puisi. Karena kita tahu bahwa puisi itu jenisnya banyak. Banyak sekali. Pada tingkat apa kemahiran kita menulis naskah itu? Saudara-saudara sekalian, apa yang harus kita perhatikan kalau menulis? Apakah kita perlu latihan vokal? Oh tidak. Apakah kita perlu pelatihan pernapasan untuk menulis? Tidak. Untuk sementara boleh kita abaikan. Kalau memang dunia tulis menulis yang kita dalami, boleh kita abaikan. Latihan vokal, latihan gerak. Karena tidak ada urusannya dengan menulis. Lalu apa? Yang pertama sekali adalah sebagai dasar kita harus menguasai ejaan yang disempurnakan. Itu harus di luar kepala. Karena itu merupakan kaidah yang harus dipedomani bagi sebuah tulisan yang sifatnya formal. Berkaitan dengan tanda baca, berkaitan dengan pemakaian huruf kapital, berkaitan dengan penulisan istilah baku dan tidak baku, berkaitan dengan penulisan bahasa asing yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia atau belum diadopsi ke dalam bahasa Indonesia, berkaitan dengan pilihan kata atau diksi, dan berkaitan dengan juga menyusun pola frasa, pola klausa, pola kalimat agar tidak terjadi ambigu atau pemborosan dalam penggunaan kata. Lalu kalau itu sudah kita mahir menggunakannya itu, tanda baca, huruf kapital, kemudian kata baku dan tidak baku seperti bahasa asing dan bahasa daerah atau belum dibakukan, istilah-istilah, akronim-akronim, barulah kita harus paham dengan tatanan komposisi menulis. Komposisi menulis itu ya dimulai dibangun dari membangun paragraf. Bagaimana paragraf yang baik? Kita harus paham. Jadi paragraf yang baik itu harus unity dan koheren. Satu kesatuan, koheren itu kompak. Kalimat yang satu dengan kalimat yang lain
itu harus kompak. Lalu harus jelas bagaimana penggunaan sistem pengembangan kalimat paragraf itu. Dari kalimat utama masuknya kalimat penjelas harus ada sistematikanya sehingga koheren itu terbentuk. Dan kita harus sadar sebuah paragraf itu dia satu unit pokok pikiran, tidak 2, 3 dan sebagainya. Kalau pokok pikiran itu sifatnya global besar, boleh nanti di paragraf berikutnya dipecah-pecah. Itu dulu. Kalau kita sudah mahir dalam menulis paragraf yang bagus, kita harus tahu jenis paragraf itu ada yang mempunyai kalimat utama dan yang tidak mempunyai kalimat utama. Kalau dia mempunyai kalimat utama itu ada paragraf yang namanya paragraf deduktif. Artinya di awal sekali kita menuliskan kalimat yang kedudukannya adalah sebagai kalimat utama, yaitu kalimat yang memuat pokok pikiran utama. Berarti setelah itu kalimat kedua dan seterusnya sampai akhir paragraf kedudukannya adalah sebagai penjelas. Yang penjelas inilah yang harus dijelaskan secara sistematis. Contoh, kalau kita bicara tentang waktu seperti tahun, kita harus urutkan waktu itu. Kalau kita bicara ruang, kita harus urutkan ruang itu. Apakah dari kiri ke kanan, dari muka ke belakang, dari atas ke bawah, itu harus kita urutkan. Kalau dia penjelasan itu berupa gagasan, kita boleh memulai dari yang diterima oleh orang dengan gagasan yang kemungkinan ditolak oleh orang. Banyak sistem pengembangan paragraf yang harus kita pahami. Dan ini dipelajari dalam keterampilan menulis. Lalu kita ulangi lagi dalam sanggar. Saudara-saudara sekalian, paragraf berikutnya adalah paragraf induktif. Kalau induktif itu berarti kita mulai dengan penjelasan. Kita balikkan. Kalau tadi itu kalimat utama dulu, ini tidak penjelasan dahulu. Ini seperti yang dilakukan oleh pihak berwajib seperti polisi dan jaksa dalam menyusun BAP. Atau dakwaan. Dimulai itu. Dari bukti-bukti baru sampai kesimpulan. Berarti kalimat utamanya di akhir paragraf. Ada juga yang mengkombinasikan. Ada di awal, ada di akhir. Yang di akhir ini fungsinya menegaskan lagi pernyataan di awal. Yang dikatakan dengan paragraf campuran. Saudara sekalian, tapi ada juga paragraf yang tidak ada kalimat utamanya. Tapi dia punya pokok pikiran utama atau ide utama. Misalnya, paragraf yang dikatakan paragraf merata. Seperti dalam bentuk mendeskripsikan sesuatu. Atau menarasikan sesuatu. Yang ada idenya. Tidak ada kalimat yang istimewa utama. Semuanya sama kedudukannya. Jadi kalau kita membaca harus dibaca semuanya, baru kita dapat idenya, kalimat utamanya apa. Kalau dia membicarakan seekor hewan, mulai dari kepala, leher, sampai ke sayap, sampai ke dada, kaki. Kalau betul-betul sistematis dalam orang yang membaca atau kita membaca, kita dapat membayangkan hewan yang diceritakan. Begitu juga kalau dia bicara tentang menarasikan tentang alam, mendeskripsikan tentang alam. Keindahan alam. Kita seolah-olah melihat alam itu dengan nyata di depan kita. Begitu karya-karya yang kita anggap berhasil mendeskripsikan atau melukiskan tempat atau alam. Saudara-saudara sekalian, ada juga paragraf yang dimulai dengan kalimat tanya.
menggiring kita kepada suatu hal yang penasaran. Dan ini juga tidak punya kalimat utama. Kalimat tanya itu sebagai pemancing supaya kita membaca penjelasan. Terus penjelasan. Penjelasan itulah jawaban dari kalimat tanya yang di awal. Begitulah ragam dari sebuah paragraf. Yang kita harus bisa membedakan, kita harus mendudukkan paragraf itu dalam sebuah menulis, mana yang kita awal kali atau yang kita letak di depan, mana yang di tengah dan mana yang di akhir. Karena dalam batang tubuh sebuah tulisan, sebuah wacana, ada paragraf pembuka, ada paragraf yang kedudukannya menjelaskan isi sebagai intisari pembicaraan, ada yang paragraf itu berkedudukan sebagai penutup. Ini harus diingat. Saudara-saudara sekalian, memang kalau kita bicara dengan ilmu menulis, cukup luas materinya, cukup panjang materinya. Lalu apakah cukup? Kita sudah tahu paragraf, tahu bagaimana memposisikan paragraf pembuka, isi dan penutup? Belum. Ada hal yang menggoda dalam menulis ini. Apa itu? Judul. Anda bisa baca judul-judul dalam teks berita di YouTube. Terkadang kita terjebak karena teks itu terkadang tidak juga selesai. Halaman 1, halaman 2, kita harus mencet lagi halaman 3, mau di-download atau tidak. Itulah permainan. Memang harus dilakukan seperti itu supaya tulisan itu punya harga. Lalu kita lihat judulnya. Kenapa saya katakan demikian? Memang sebuah tulisan itu pertama sekali, di samping kita sudah punya ide, bagaimana kita memberi kabar utama. Yang pertama sekali sebelum orang membaca, judul. Bahkan di dunia jurnalistik ada yang dikatakan media yang menjual judul. Jadi orang pas membaca judul terpesona dengan judul itu. Sebuah judul yang baik itu harus memenuhi syarat. Singkat, padat, dan menarik. Singkat bukan berarti kata-katanya singkat. Harus ditafsirkan singkat adalah dia bukan berupa kalimat. Dia tidak ada kata-kata yang mubazir. Lalu padat dia. Dan menarik. Menimbulkan penasaran bagi orang. Orang akan coba membacanya. Terkadang kita terkecoh dengan judul. Sekali lagi saya katakan, ada media yang menjual judul. Misalnya sebuah media yang dia menceritakan satu kasus. Kebetulan pelakunya itu sama dengan nama artis. Seperti Rano Karno atau Narji yang baru-baru ini ada peristiwanya. Dia cukup mengatakan, Narji ditangkap karena narkoba. Orang membayangkan Narji pelawak. Rupanya pelaku itu namanya Narji. Begitu juga tentang Rano Karno. Anda bisa jumpai di YouTube. Jadi ketika Anda membaca judul Rano Karno, Anda jangan bayangkan Rano Karno Sidul itu. Memang tidak bisa dihindari. Tapi rupanya pelakunya yang bernama Rano Karno. Saudara-saudara sekalian, itu judul. Jadi dari judul. Yang kedua, kita tahu paragraf pembuka. Benar. Tapi ada listnya. Ada hal yang menarik. Bagaimana membuka sebuah tulisan. Sehingga orang ingin membaca selanjutnya. Seni membuka tulisan di media asing
bahkan di media jurnalis asing itu sudah mulai melakukan, udah lama lagi dia melakukan pendekatan bagaimana membuka tulisan itu dengan menggunakan teknik sastra, sehingga dikenal di sana linguistik sastra. Begitu indahnya. Terkadang dibuka dengan cara dramatis, terkadang dibuka dengan cara bagaimana mendeskripsikan sesuatu objek. Itu menentukan orang ingin membaca lebih jauh. Kalau kita bandingkan dalam tulisan-tulisan cerpen, membuka cerpen saja atau membuka novel saja, itu banyak ragamnya para sastrawan. Iwan Simatupang bagaimana dia mengenalkan tokohnya dengan singkat. Dengan satu paragraf kita dapat membayangkan siapa tokoh aku dalam Merahnya Merah. Dia perkenalkan latar belakang tokoh itu. Dulu dia algojo calon raib, kemudian algojo perang. Sekarang dia pensiun dan veteran. Yang gak peduli dia dengan status-status itu. Dengan mudahnya Iwan Simatupang seperti meluncur memperkenalkan siapa tokoh dalam novelnya. Atau Umar Khayyam dengan dialog pendek. Siapa itu? Aku. Oh kau? Ya. Kita terpesona, penasaran. Yang berdialog ini siapa? Belum juga dikenalkan oleh Umar Khayyam. Sampai akhirnya kita ketemu. Oh rupanya yang berdialog itu ini. Itulah nama style, gaya membuka. Seperti di media ternama juga. Membuka berita itu langsung lengkap 5W 1H pada satu paragraf. Lalu berikutnya baru dijelaskan. W yang mana dijelaskannya. Atau H yang mana dijelaskannya. Sehingga dia tahu orang membaca media ada kalanya orang sibuk. Cukup dia membaca 5W 1H di satu paragraf. Udah selesai dapat informasi. Tapi ingin baca lagi ya tentu dia harus membaca semua tulisan. Saudara-saudara sekalian, sebagai calon guru, sudah tentu Anda harus mampu menulis. Dan harus dari sekarang Anda belajar menulis. Media sosial tempat Anda mempublikasikan menulis. Dan saya tidak khawatir bahwa Anda sudah punya kemampuan dasar menulis.